Sebenarnya sidang kemarin itu bahkan belum terima kami. Berkas perkara ya, BAP ya. Jadi ada beberapa pasal itu, ada 310, ada 434, dan gabungan. Ada KUHP lama, ada KUHP baru. Ini sebenarnya kalau mau baru lama-lama kan begitu kan. Ada konon kabarnya Pak Jokowi tidak hadir. Tidak boleh. Ini delik harus hadir aduan absolut. Jadi harus hadir. Harus hadir. Ijazah buat saya kecil. Ya. Apa yang Tapi utama, Bang? Dokumen-dokumen 709 itu. Oke. Itu yang kami akan tanyakan satu persatu. Ini apa? Konon kabarnya respon ini, konon kabarnya ya, juga ada ancaman. Oke. Ancaman terhadap istrinya. Karena pada waktu dia beasiswa itu kan nggak jadi, nggak selesai. Konsekuensinya harus kembalikan beasiswa. Ya kan? Konon kabarnya karena istrinya bikin surat kematian. Jadi laporan yang dibuat oleh Jokowi itu satu laporan dengan satu nomor laporan. Kalau itu dicabut laporan itu, semuanya harus tercabut dong. Dan hakim sempat menanyakan. Ya, hakim sempat menanyakan. Bagaimana mau restoratif justice, damai. Dengan tegas dikatakan oleh Dr. Tifa, saya tidak mau restoratif justice. Tidak. To the point aja. Persidangan kasus fitnah memanas lantaran berkas perkara tak kunjung diserahkan secara pasti. Memicu perdebatan sengit dari kubu yang terdakwa merasa tak dihormati saat Dr. Tifa mendesak Joko Widodo untuk turun tangan menunjukkan ijazah asli. Mampukah kebenaran sejati terungkap? Atau justru marwah keadilan yang kini diuji? Kita langsung saja mengulasnya bersama kuasa hukum Dr. Tifa, Abdullah Al-Katiri. Betul. Bang Abdullah, terima kasih telah hadir di To The Point aja. Oke, sama-sama. Bang, kenapa kemarin pada saat sidang perdana mendesak sekali perkara berkas yang diberikan oleh penuntut umum berbeda yang kubu Abang terima dengan majelis hakim? Sebenarnya sidang kemarin itu bahkan belum terima kami. Berkas perkara ya, BAP ya. Ya, kami hanya terima dakwaan, ya kan. Yang katanya juga kami udah terima, ternyata belum. Akhirnya diberikan dakwaan dari salah satu JPU itu kan. Dakwaan. Biasanya ketentuannya memang itu kalau sudah masuk ke pengadilan, jadi tiga pihak itu harus mendapatkan berkas yang sama. Oke. Jadi hakim, JPU maupun advokat, ya kan, PH itu harus sama. Sehingga kita membuka fakta yang sama untuk mencari kebenaran material. Jadi dia buka itu, kita buka ini dan sebagainya. Itu begitu. Bahkan ketentuan ya, khususnya di KUHP lama ya, yang kami tahu, itu di 143 ayat 4. Yang dimaksud pelimpahan itu termasuk berita acara pemeriksaan saksi-saksi. Itu kami tidak diberikan. Yang hanya diberikan oleh penuntut umum? Ya itu pun, dakwaan itu pun dikatakan kami sudah terima gitu loh. Padahal belum, Bang. Kami Tifa ya, belum. Karena saya koordinator, saya tidak pernah menerima dakwaan itu. Saya sebagai koordinator kan di Dr. Tifa. Saya belum pernah. Saya bilang kami belum pernah. Gitu. Hanya katanya sudah orang lain gini-gini. Hanya pada kesimpulan terakhir ya kami diberi dakwaan itu. Sambil kami lihat. Artinya bukan karena ingin menghemat kertas supaya biaya persidangan lebih murah mungkin, Bang. Katanya karena kan dari 1,5 meter. 1,5 meter itu tebalnya itu katanya, Bang. Pada waktu pelimpahan saya tanya, tinggi banget gitu ya. Saya tanya sama jaksa juga di situ. Itu ya 1,5 meter lah kira-kira. Berapa itu? Dia sendiri yang bilang 1,5 meter ya. Gitu. Bahkan pada waktu kita mau lihat halaman pertama, itu ditidurkan oleh 2 orang. Digendong bawa gitu. Jadi kayak bawa jenazah gitu. Digendong ini ditidurkan gini. Hanya untuk buka itu. Kan tidak kuat ya. Nah itu. Karena saya menyaksikan itu, ya kan. Sehari sebelum sidang ada salah satu rekan kami datang ke sana untuk meminta itu. Meminta berkas itu. Ternyata berkas itu katanya rekan kami telepon saya, kami cuma dikasih sepertiganya dari situ. Yang saya katakan itu. Saya bilang jangan diterima. Kenapa tidak diberikan semua? Waktu itu kan kami katanya ya harus koordinasi. Saya tidak tahu koordinasi dengan siapa, tapi ya saya paham itu kan mereka itu 3
bukan 3 institusi, 3 level yang pegang perkara ini. Gabungan lah antara Kejaksaan Agung, kemudian Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Jakarta Selatan. Iya. Iya, Jakarta Selatan di situ. Nah, sampai hari H sidang kami belum terima. Begitu Tifa ditanya kan sama hakim, memang mekanisme sekarang ini harus ditanya, apalagi peristiwa-peristiwa laporan-laporan yang sifatnya ringan ya, contohnya delik aduan absolut dan sebagainya. Itu memang anjuran dari undang-undang amandemennya harus didamaikan memang. Oke. Yang apa dikatakan restorasi justice itu. Iya. Di semua level. Baik itu di kepolisian, di kejaksaan maupun di persidangan. Dan hakim sempat menanyakan itu. Ya, hakim sempat menanyakan. Bagaimana mau restoratif justice, damai. Dengan tegas dikatakan oleh Dr. Tifa, saya tidak mau restoratif justice. Tidak. Kami juga kaget karena kami nggak nyangka juga ada pertanyaan itu. Gitu. Iya. Jadi itu bukan inisiatif kami. Oke. Bukan anjuran kami. Karena kami tidak tahu ada pertanyaan seperti itu. Jadi spontan dikatakan dengan saya, tidak. Saya mau lawan. Mau mengajukan perlawanan. Itu kata Dr. Tifa. Makanya waktu orang tepuk tangan itu kan. Itu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah dibacakan dakwaannya agak aneh juga gitu loh. Kan pasalnya ada beberapa. Ada 310, kemudian ada pasal-pasal undang-undang baru ya, 433 dan sebagainya. Tapi di situ terus ada undang-undang IT ya, itu pun beda. ITE. Yang ITE ya, ya itu beda. Jadi ada beberapa pasal itu, ada 310, ada 434 dan gabungan. Ada KUHP lama, ada KUHP baru. Ini sebenarnya kalau mau baru lama-lama kan begitu kan? Iya. Kalau itu menurut kami tidak cermat atau obscure legal lah, artinya tidak seharusnya seperti itu. Makanya kita lawan itu kan. Itu kemudian yang menarik, ini pidana KUHP, ini ITE. Iya. Tapi konsiderannya sama semua. Padahal setiap pasal unsurnya beda. Pencurian sama pemerkosaan beda kan? Beda. Ya, betul. Atau pencurian dengan penipuan itu beda kan? Tapi itu hampir pasal dibacakan, konsiderannya ya itu. Bang. Fitnah. Ya itu arahnya begitu. Bahkan yang dicatat di situ sebagai link-link itu bukan link-linknya Dr. Tifa. Link-linknya orang pihak ketiga gitu loh. Bahkan per dialog-dialog kita di TV itu pun itu dimasukkan. Jadi seolah-olah disitulah terjadi satu fitnah atau kalau ujaran kebencian udah nggak ada lagi. Itu kan dilaporkan oleh 3 orang waktu itu kan? Iya betul. Iya kan? Itu sudah tidak terbukti. Iya. Jadi pasal itu udah nggak ada lagi. Nampaknya narasi-narasi kalau saya lihat itu narasi itu. Pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik, bukan pencemaran nama baik, fitnah dan penghasutan. Oh, fitnah dan penghasutan. Sorry. Ujaran kebencian dan penghasutan. Kalau fitnah masih ada. Itu sudah nggak ada lagi sebenarnya. Ya kan? Oleh sebab itu kan waktu itu ada sprindik baru, kemudian dirubah pasal-pasalnya, banyak yang dicabut, ya kan? Iya. Ada 3-4 kalau nggak salah itu dicabut. Lah ini yang pertanyaan saya, itu terbukti dengan sekarang. Loh ini sebenarnya narasi-narasi ini narasi pasal-pasal yang udah dicabut ini gitu loh. Oke. Seharusnya kan nggak bisa itu dilanjutkan. Bahkan di kemarin dengan Aiman itu saya bilang bahwa ada peristiwa-peristiwa sebenarnya ini adalah cacat dalam kandungan. Betul. Bahkan mati dalam kandungan saya bilang. Karena ada satu peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak layak laporan di Polda ini diterima. Karena ada satu peristiwa sebelumnya kan, yaitu di Mabes Polri. Mabes Polri. Mabes Polri kan dilaporkan. Ya. Ya ini ya, kan diikuti rame itu. Dilaporkan oleh Egy Sujana Group kan. Kenapa mereka melapor? Karena mereka ini adalah tim hukumnya Gus Nur dan Bambang Tri. Pada waktu sidang Gus Nur dan Bambang Tri, ya kan, dengan dakwaan kebohongan yang menimbulkan keonaran itu, kalau bohong berarti aslinya mana kan begitu? Itu tidak dihadirkan. Jadi ijazah itu pada waktu dia didakwa itu tidak dihadirkan. Seharusnya kan ijazah. Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan publik. Betul. Bang Abdullah. Kan di kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur itu sudah menyebutkan ini adalah sebagai kebohongan. Meskipun ijazah tidak
diperlihatkan. Iya. Tapi kan kliennya abang sendiri tetap ngotot ingin mencari kebenaran bahwa keaslian ijazah tersebut. Kan seolah-olah kok tiba-tiba sih kan begitu. Itu Iya. ada peristiwa. Oke. Bambang Tri dan sebagainya kan dihukum 4 tahun, 6 tahun ya, Ya. dituntut 6 tahun dan sebagainya itu kan gara-gara ijazah itu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Padahal di dalam perkara pidana, kalau memang dikatakan bahwa ijazah itu yang dikatakan palsu atau tidak Iya. ada, ijazah itu harus dihadirkan oleh pelapornya. Walaupun pelapornya bukan yang bersangkutan ya, Iya. tapi minimal diperiksa yang bersangkutan. Nah, yang dilampirkan itu fotokopi. Bukan ijazah asli. Bukan ijazah asli. Fotokopi yang dilampirkan dan di dalam perkara pidana tidak boleh. Perdata pun sebenarnya nggak boleh. Memang ada kadang di leges ya. Tapi begitu diperiksa oleh hakim, aslinya harus dibawa. Oke. Dan itu tidak dibawa. Nah, waktu itu nggak dibawa dan orang dihukum. Dengan inilah lawyer-lawyernya penasaran. Ada nggak sih ijazahnya kan begitu? Akhirnya masuk Iya. ke Barreskrim. Bukan. Mereka bersurat. Ya, belum ke situ. Mereka bersurat ke UGM. Iya. Bersurat tanggal sekian kami mau hadir. Bersurat ke Jokowi untuk melihat ijazahnya. Iya. Bahkan karena rombongan satu bus, mereka bikin pemberitahuan ke kepolisian. Jadi prosedur-prosedur keramaiannya udah jadi mereka ke sana Iya. dengan etiket baik untuk menanyakan. Jadi sejak tidak tunjukkan itu, mereka penasaran, mereka lawyernya, mereka tanya ke sana. Pada waktu mereka ke sana, Roy, Tifa dan Rismond itu juga ikut ke sana. Ikut bertemu dengan wakil rektor, Iya. bertemu dengan dekan, berdialog, ditunjuki skripsi dan sebagainya. Ini mereka kapasitasnya sebagai saksi, Oke. bukan sebagai ahli, walaupun mereka ahli. Ya. Iya. Nah, ada undang-undang PSK, ya kan? Undang-undang PSK itu perlindungan saksi dan korban ya, Iya. ya kan? Yang menyatakan bahwa jika ada laporan yang di Barreskrim itu tidak boleh dilaporkan balik sebelum inkrah. Siapa yang tidak boleh dilaporkan? Yaitu tadi pelapornya dan saksi-saksi. Jadi orang-orang ini sebagai saksi tidak boleh dilaporkan di Polda karena di sana belum selesai. Kenapa saya katakan belum selesai? Kan dihentikannya gara-gara dikatakan identik itu kan? Iya. Betul. Ya kan? Yang isu-isu identik itu. Iya. Ya kan? Untuk apa dikatakan identik? Untuk dihentikan supaya bisa dilaporkan di Polda. Nah ini saya katakan mati dalam kandungan, bukan cacat lagi. Iya. Karena belum selesai peristiwa di sana itu. Kenapa demikian? Digelarkan, dikatakan oleh mereka bahwa memang sudah sesuai ketentuan. Karena kami itu melindungi saksi-saksi atau Tifa dan Roy itu dan sebagainya, kami bertanya, ketentuan yang mana? Bahkan ada pelanggaran perkap di situ. Jadi dihentikannya itu kan karena identik itu kan? Ya, nah, betul. identik itu prosesnya kan laboratorium. Betul. Dalam Perkap nomor 10 tahun 2009 itu jelas dituliskan di situ, ya kan? Jika tentang pemeriksaan tempat perkara, TKP dan barang bukti. Itu ada ketentuan, Bang. Pasal 10-nya jelas, jika ada barang bukti yang ini diperiksa laboratorium, harus ada 2 syarat wajib diikutkan. Wajib ya, bukan sunnah. Itu Perkap sendiri loh ya. Perkap mereka, Kapolri. Kapolri karena polisi jadi Perkap. Kalau menteri, peraturan menteri. Iya, kan gitu. peraturan Jadi menteri. levelnya itu hierarkis perundang-undangan ada. Di situ harus ada syarat teknis maupun formil. Ini harus diketahui oleh masyarakat ini. Bukan peristiwa langsung di sini. Yaitu satu teknis itu harus tahu peristiwa apa. Kalau senjata begini meriksanya, kalau racun begini, itu teknis. Formil, nah dalam pengajuan pemeriksaan ke lab force itu ada syarat-syarat harus dilampiri. Yang asli. Bukan, sebentar itu nanti. Iya. Harus dilampiri laporan polisi Oke. yang ada nomor laporannya. Ya. Jadi Bang ya, Ya. laporan polisi yang ada nomor. Sedangkan ini belum ada laporan, masih dumas. Ya, pengaduan pengaduan. masyarakat. Iya, itu syaratnya harus ada laporan polisi wajib. Kedua, harus ada berita acara saksi.
Dan bahkan tersangka di situ, kan berarti terakhir. Saksinya baik pelapor belum diperiksa secara tuntas. Egy Sujana turun surat waktu itu, dia mengatakan bahwa dia sakit. Pelapor loh ini, kenapa harus ngebut gitu loh? Iya. Satu, kedua, ketiga harus dilampiri dengan berita acara penyitaan. Ya, laporan polisi, berita acara saksi dan korban, berita acara penyitaan. Itu baik KUHP baru maupun KUHP lama. Kalau KUHP lama itu pasal 1 ayat 16, penyitaan itu dalam taraf penyidikan, bukan penyelidikan maupun dumas. Jadi penyitaan itu secara ketentuan undang-undang itu dalam taraf penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Nah ini penyelidikan aja belum. Iya. Ini sudah ada pelanggaran. Nah, yang terakhir itu tadi harus otentik dokumen pembanding, harus otentik, harus diperiksa juga itu. Kalau palsu sama palsu kan identik. Iya. Dasar kemarin itu menghentikan penyidikan karena identik. Bukan asli. Bukan asli. Iya. Identik berarti yang disesuaikan adalah dari foto yang beredar di media sosial itu. Ijazah itu, ya dengan ijazah Jokowi sendiri. Oh, dengan ijazahnya sendiri. Konon kabarnya. Ya, konon ya. Saya katakan ada 3 orang pembanding. Nah kalau palsu, waktu saya filter di ILC sama saya, palsu sama palsu identik nggak? Identik. Nggak bisa jawab dia, ya kan? Iya. Itu dilanggar. Bahkan jika syarat-syarat itu tidak dilaksanakan, maka tidak boleh di laboratorium. Oke. Dan bukti tidak, saya tanyakan ke lawyer memang tidak disita. Kedua, bayangkan Mbak, mereka bikin press conference di Mabes waktu itu. Betul. Tapi ijazahnya sudah dikembalikan. Kalau disita sesuai ketentuan, ya nggak boleh dikembalikan dong. Makanya pada saat press conference, yang ditunjukkan itu fotokopi. Layar besar itu ya, yang di belakang. Dan fotokopi itu berlipat. Coba lihat. Padahal ijazah itu nggak berlipat loh. Oh iya. Fotokopinya berlipat. Saudara-saudara, coba lihat. Ijazahnya mana? Padahal dalam pemeriksaan atau press conference di Mabes Polri, itu apapun juga, mau senjata, mau narko, digelar. Harus digelar. Uang pun digelar. Ya. Ini enggak, ditunjukin foto. Ini problem. Nah, oleh sebab itu kami protes. Kami. Bukannya pengacara waktu itu sempat ditunjukkan ijazahnya? Nggak pernah menunjukkan. Ya? Tidak sampai, itu yang gelar perkara di Polda. Yang di Polda ya? Saya bicara di Mabes. Oke. Ashabul nudulnya kan? Iya. Di Mabes. Itu dibalikin. Jadi orang-orang yang ditunjukin fotonya. Iya, foto yang belakang. Kenapa kok nggak aslinya ditunjukkan? Takut diraba, takut dilihat sama wartawan-wartawan. Nah, ketahuan nih. Kan begitu. Diduga seperti itu. Karena begitu, kami tidak puas. Karena apa? Karena klien kami dilaporkan. Padahal mereka sebagai saksi. Yang mana harus dilindungi oleh Undang-Undang PSK tadi. Saya kirim surat resmi ke Propam. Bahkan saya berdiskusi dengan beberapa perwira. Anda bilang sesuai dengan ketentuan mana? Bahkan ada pelanggaran Farkap. Mohon dijawab surat saya. Biasanya kalau emang sudah ketentuan, Propam akan jawab, oh memang sudah gini-gini. Akhirnya Propam bingung juga menjawabnya. Karena memang ada pelanggaran. Ya. Apa yang terjadi? Dijawablah saya bahwa pengaduan saudara sudah kami limpahkan ke Wasidik untuk diproses. Padahal yang memimpin gelar perkara di situ yang mengatakan tidak terbukti itu Karwasidik yang tanda tangan. Yang saya adukan bukan penyidik, Karwasidik yang menghentikan itu. Saya laporkan. Saya keberatan. Masa yang saya laporkan Karwasidik yang disuruh memproses adalah Wasidik. Saya bilang di surat saya tidak melaporkan penyidik, saya tidak melaporkan penyelidik. Kami lah, bukan saya. Kami melaporkan Karwasidik langsung. Oleh sebab itu, kami keberatan kalau diberikan pada
Pak Sidik. Jeruk makan jeruk dong. Iya. Ya. Bolak-balik aja. Akhirnya kami keberatan, saya minta harus yang lebih tinggi. Dikirimlah ke Propam untuk diproses. Saya tanya ke Propam, Irwasum, lebih tinggi kan? Iya. Dikirim ke Irwasum. Irwasum kami suratin. Gimana ini? Dijawab lagi kami bahwa dia bilang pengaduan saudara masih kami tanyakan ke Bareskrim dan akan diberitahu setelah kami dapat jawaban. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya penghentian penyelidikan itu dianulir dengan surat itu. Masih diproses kok. Iya. Nah, oleh sebab itu saya katakan laporan di Polda batal demi hukum. Seharusnya. Tapi kan kemudian masih terus berlanjut sehingga klien abang Lah kan itulah banyak yang dilanggar, Mas. Iya. Apa yang nggak dilanggar? P19 aja berapa coba? Iya. 1 tahun. Itu wajib 4 lapor bulan. ya. Bukan P19 yang waktu itu ya. itu ditolak Iya, oleh Yang ditolak iya. kejaksaan ya. Bahkan begitu kita lihat di surat yang penetapan terakhir itu, P19 itu ternyata 30 April udah keluar P21. Oh iya. Tahap 1. Ini juga satu proses yang agak biasanya P21 1 minggu kemudian P21 tahap 2 dan kami juga ahli hukum. Kami ini bukannya orang yang tidak paham hukum. Bukan mereka aja yang paham hukum kan. Makanya kami challenge mereka itu. Kami kejar terus. Udah ada lagi pelanggaran restoratif justice. Ya. Iya. Kenapa pelanggaran? Restoratif justice ini ada mekanismenya. Jadi siapapun juga yang mengajukan restoratif justice itu, satu harus mengajukan, kemudian dipertemukan. Artinya didamaikan. Saling memaafkan lah, Iya. dimaafkan. Dan itu harus tertulis. Bukan cuma statement ya. Terus sesuatu di dalam mekanisme itu, jadi kalau pengerusakan harus kembalikan, memperbaiki. Kalau sakit harus biaya rumah sakit. Biaya rumah sakit. Iya. Itu aja. Kalau itu oke, tanda tangan. Ada tahap berikutnya. Sebelum SP3. Kan ada tek-tek. Yaitu yang pasal 79 KUHP yang baru ayat 4, ada pencabutan laporan sebelum di SP3. Kan nggak lucu dihentikan, perintah loh ini, masa masih gantung laporannya. Betul. Laporannya belum dicabut. Harus dicabut. Nah, ini menariknya, laporan itu 8 orang di situ yang dilaporkan itu satu laporan dengan satu nomor. Nggak satu-satu. Jadi laporan yang dibuat oleh Jokowi itu satu laporan dengan satu nomor laporan. Kalau itu dicabut laporan itu, semuanya harus tercabut dong. Harus tercabut. Betul. Iya kan? Iya betul. Bukan orangnya saja, konsiderannya juga habis. Anggap aja ada peraturan dari Polda contohnya. Polda apa? Pemda. Ya kan? Ada ketentuan gitu bahwa di Jakarta tidak boleh gini. Kecuali kampung itu kan nggak mungkin. Buat aja SK baru untuk kampung itu. Iya. Ini, oleh sebab itu saya katakan, inilah yang saya bilang mati dalam kandungan. Satu, masalah di Bareskrim yang seharusnya tidak boleh dilanjutkan. Kedua, restoratif justice. Dan restoratif justice ini pelanggaran lagi. Ketentuan restoratif justice itu, yang mana ancaman hukumannya itu tidak boleh di atas 5 tahun, harus di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Padahal pasal-pasal yang dikenakan pada Resmond dan sebagainya, itu sama dengan orang-orang ini. Ada yang 8 tahun, ada yang 12 tahun. Betul. Tapi tetap ditawarkan restoratif. Itulah yang kami fight selama ini. Jadi kami ikuti terus sampai kemarin itu kan salah satu perjuangan kami lah. Ya, coba bayangkan. Jadi saya melihat ini menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Dilanggar semua kan. Tadi itu. Iya. Seperti itu. Sampai kemarin ada katanya penangkapan itu tidak ada. Mereka tidak ditahan, bukan penangkapan. Yeah. Karena mereka nggak mau tanda tangan. Kenapa? Biasanya orang yang ditangkap paksa, kan waktu itu pagi-pagi ya, saya ditelepon, saya sempat telepon polisi. Ini apa-apaan ini, saya bilang. Dibilang, Bang, upaya paksa. Loh, emang salah mereka apa? Teroris bukan, narkoba bukan. Iya.
Kan hanya masalah surat. 310, 311 itu ancamannya bulanan. Iya. Biasanya yang udah penangkapan kayak gitu itu teroris. Ya. Bersenjata. Kasus-kasus berat ya. Ini disangkap. Saya keberatan. Loh, ini apa-apaan? Saya tanya alasannya apa? Alasannya untuk mempersiapkan pelimpahan P21 tahap 2. Tahap 2. Di mana aturannya? Karena sebelumnya mereka kooperatif sekali gitu loh. wajib lapor ya, Bang. Bukan wajib lapor, datang ke sana walaupun nggak lapor, nganter orang dan sebagainya. Nggak ada mau lari. Sampai 30 kali itu sekitar. Kenapa dia lakukan upaya paksa? Jadi kami ini dilema ini ya. Ya kan? Itu kami ikutin. Sampai terakhir kemarin begitu ditahan, dibawa ke Polda. Tiba-tiba mereka dibawa ke RS Polri. RS Polri. Bukan inisiatif mereka loh. Inisiatif dari penyidik. Bahkan ditahan sama orang-orang gitu loh. Orang-orang ini nggak mau dibawa ke sana. Nah, di sana langsung diperiksa laboratorium. Ternyata ditemukan penyakit bawaan. Roy Suryo tinggi sekali dia punya darah ya. Tensi. Terus itu gapnya atau apa itu. Dokter takut. Diputuskanlah suruh rawat inap. Tapi malamnya Besoknya suruh rawat inap. Iya. Kan, makanya kemarin kata Roy Jokowi, sudah difasilitasi. Bukan difasilitasi. Yang menyatakan mereka rawat inap ini dokter. Hasil laboratorium. Nggak ada. Seolah-olah mereka punya Privilege. iya. Ini menarik, Bang. Iya. Jadi ini peristiwa ini harus dilihat secara komprehensif. Nggak bisa separuh-separuh. Nah, hari Minggu, itu hari Jumat ya. Hari Minggu mereka 2 malam, memang sampai diinfus. Emang lemas mereka. Hari Minggu malam jam 10, datanglah mereka rombongan mau mengambil mereka. Balik lagi ke Polda. Iya, mau dibawa ke Polda. Padahal hari Senin, jam 7 rencananya sudah pelimpahan ke kejaksaan. Kenapa nggak dari rumah sakit langsung ke kejaksaan? Drama apa lagi nih? Saya baru pulang. Belum tidur saya. Ditelepon, ini ada polisi ramai. Saya datang balik lagi saya. Kemudian ada Bang Refli, terus ada satu orang lagi. Kita ribut di sana, Bang. Harus dibawa. Ada mobil tahanan, udah ini, udah pokoknya rame lah. Gitu loh. Mereka bilang harus. Saya katakan, loh ini apa-apaan ini? Dia bilang. Karena ada ketentuan, baik di Undang-Undang Kesehatan, maupun di peraturan kesehatan, tidak boleh memulangkan orang malam hari. Dan yang memulangkan adalah dokter yang memegang itu orang pasien. Situ ada dokter jaga. Saya tanya, Anda berwenang nggak memulangkan pasien? Enggak. Loh, coba dengar aku bilang. Sampai ribut, sampai mulai jam 12 lewat, saya bilang, Anda sudah nggak berhak lagi karena waktunya udah beda dengan surat tugas Anda. Harinya udah beda. Iya. Iya kan? Udah lewat hari. Tugasnya tanggal 12, ini kan udah tanggal 13. Ambil lagi, minta surat lagi. Hanya itu yang terjadi, mereka nggak dibawa pulang. Janji besok Pak, jam 7, setengah 8 kita bawa. Oke, ternyata jam 6 didatang. Dibawa lagi ke Polda. Dibawa ke tahanan. Saya balik lagi ke tahanan, kayak Tom and Jerry saya bilang. Saya balik ke sana. Mereka tidak mau nahan, tidak mau tanda tangan. Baik penahanan nggak mau. Dia nggak mau. Ya udah gimana ya, terserah nggak mau. Terus oke, Anda harus dibawa ke kejaksaan, harus pakai borgol baju. Apa-apaan ini aku bilang. Roy Suryo nggak mau. Diva bilang saya pakai baju mana? Supaya tahu saya dikriminalisasi. Dipakai itu, Divanya sendiri yang nggak saya mau pakai. Ini gentleman, ini gentlewoman, ini bukan gentleman menurut saya. Dia pakai, bahkan di borgol. Ini nggak apa-apa. Akhirnya borgolnya juga setengah hati. Akhirnya lepas dada dia balik lagi. Gua bisa lepas nih gitu kan. Jadi apa ya? Jadi tontonan yang memalukan kan. Itu. Tapi di dalam kasus, kita kembali ke persidangan, di dalam kasus kan disebutkan oleh penuntut umum, oleh jaksa, bahwa klien Abang itu telah menghina Joko Widodo sehina-hinanya. Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Jokowi di dalam pemeriksaannya. Tampaknya yang dibacakan oleh jaksa adalah
berita acara pemeriksaan Iya. pelapor. Ya. Nah, kalau abang melihat Di dakwaan itu kan. ya di dakwaan, kalau abang melihat di mana posisi klien abang yang menghina Jokowi, karena menurut penjelasan Tifa juga pada saat setelah persidangan yang dianalisis oleh Dokter Tifa adalah Ijazah. gambar ijazah yang beredar di media sosial, Iya. bukan ijazah asli. Iya. Kemudian itu dinyatakan melakukan fitnah, kemudian menghina sehina-hinanya. Iya. Saya juga bingung yang mana. Karena Tifa ini beda sama Roy Suryo dan Resmond. Jadi yang betul-betul meneliti soal ijazah secara detail itu dua orang itu. Kalau Tifa itu hanya fokus ke foto. Oke. Karena sehubungan dia punya ilmu keilmuan. Neuroscience itu, yang mana dia ukur, oh ini kok ukuran antara dua mata ini beda, hidungnya lain dan sebagainya. Dia tuh mengadakan penelitian. Di mana ada ketentuannya penelitian itu dihukum? Betul. Satu. Kedua, yang diteliti ini ijazah publik. Ijazah yang digunakan untuk mendaftar sebagai pejabat publik. Iya, betul. Itu semua warga negara berhak. Undang-undang KIP lihat. Bahkan Undang Dasar Pasal 28F, kita berhak untuk meneliti, mengoreksi dan sebagainya. Gimana menghinanya? Kalau dia bilang, oh ini kayaknya bukan foto bapak nih, menghina. Gimana menghinanya? Kecuali fotonya dirubah Iya, atau apa gitu. nggak ada. Artinya Dokter Tifa merasa ini adalah kebebasan intelektual Kebebasan, terpasung. ya, dilindungi oleh konstitusi, berpendapat. Kan konstitusi kami itu, kita ya, kita itu kan konstitusi yang memang melindungi orang yang berpendapat. Pasal 28 dan sebagainya, 28E, 28 Ya, dan sebagainya, melindungi. Nah, apalagi ijazah itu adalah ijazah publik yang mana ya kan setiap orang boleh meneliti ini, meng-share, boleh. Undang-undang yang mengatakan demikian. Kecuali pribadi ya. Itu undang-undang yang menyatakan demikian. Tapi kan kemudian ada publik yang menilai begini, Bang. Kan Dokter Tifa tidak memiliki bukti otentik Ya. dalam penelitiannya, dalam yang diteliti oleh Dokter Tifa. Hanya berdasarkan apa yang beredar di media sosial. Iya. Ya, bukti otentiknya kan Dokter Tifa tidak pernah melihat, tidak pernah, ya diperlihatkan juga tidak pernah. Bagaimana menelitinya, bukti otentiknya, karena memang tidak pernah dipertunjukkan. Kalau Kan itu akhirnya menjadi ini adalah bagian dari sebuah pembunuhan karakter seseorang. kalau media sosial itu siapa, ijazahnya siapa? Yang mengupload siapa? Kan dia ini sesuatu yang sudah di media, sudah di publik, yang Betul. dievaluasi. Dan yang mempublik itu yang mengupload kan Dian Sandi, bukan Jokowi. Ya, Iya. Iya kan? ya. Lah, pasal yang dikatakan itu, barang siapa begini yang merubah dan sebagainya, itu informasi elektronik atau dokumen milik orang lain. Iya, Apakah Jokowi pernah mengupload? tidak pernah. Berarti milik siapa informasi elektronik itu? Ya, Dian Sandi yang mengupload Kenapa pertama. Jokowi yang melapor? That's the question. Dan ini juga ada kaitannya dengan pasal ITE tadi ya, Bang ya? Artinya Makanya itu saya bahas ya. Yang menarik, setiap pasal unsurnya berbeda. Iya. Ya kan? Dan Kok katanya bisa disamakan? pasal itu disusupi, Bang. Bukan disusupi. Pasal itu memang kan begini. Yang namanya 310, 311 itu kan di bawah 5 tahun. Jadi tidak ditahan. Iya. Tapi jika ada pasal yang di atas 5 tahun, maka dapat ditahan. Ya. Makanya ini pasal ini hanya untuk agar bisa ditahan. Oke. Jadi targetnya itu, Bang. Memberatkan ya. Bukan memberatkan, agar bisa ditahan. Agar bisa ditahan. Agar bisa Tapi ditahan. pasal yang digunakan begitu kita challenge nggak ketemu. Kemarin waktu di rakyat bersuara kan saya tayangkan. Sampai saya kasih contoh. Seandainya saya mengupload fotonya Michael Jackson, ya kan? Kemudian saya upload, informasi elektronik itu milik siapa? Yang milik saya, bukan milik Michael Jackson. Karena apa? Yang dimasalahkan adalah informasi dan dokumen elektroniknya, bukan analog, bukan fisiknya. Satu. Kedua, yang namanya merubah-rubah itu, ya kan, dari awal sampai akhir itu beda.
Nah kalau awalnya sama, ya berubah nggak dengan Tifa ngomong atau berubah ijazahnya? Enggak. Enggak kan? Mereka ambil, dianalisa oleh mereka. Ada, ini kita agak bergeser dikit nih, Mas. Boleh, Ini geser. persidangan, ini kayaknya kita tinggal nunggu sidang kedua besok ya. Nota perlawanan tampaknya yang Iya. akan disampaikan oleh Dr. Tifa. Tapi ini kan tadi berakrab nih, Mm-mm. Roy, Rismond, Tifa, Oke. Ya. RRT orang nyebutnya. Ya. Kemudian Rismond Mengambil restoratif Beralih. justice. Ya. ngambil restoratif justice, tinggal Roy dan Tifa. Yang awalnya kan kalau publik melihat RRT ini orang-orang yang hukumnya, ya, orang-orang yang penasihat hukumnya atau kuasa hukumnya yang kita sebut itu kan selalu beririsan orang-orangnya. Nah, begitu tinggal satu udah pecah, tinggal dua. Dari yang dua ini kok kayaknya ada muncul perpecahan juga nih. Kalau Bang Andri gimana nih melihatnya? Saya akan bahas ya. Dibahas Karena coba, saya Bang. tiga ya. Iya. Resmond ini lain cerita. Mm-mm. Konon kabarnya Resmond ini, konon kabarnya ya, Ya. juga ada ancaman. Oke. Ancaman terhadap istrinya. Mm. Karena pada waktu dia beasiswa itu kan nggak jadi, nggak selesai. Ya. Konsekuensinya harus kembalikan beasiswa. Ya. Ya kan? Iya. Konon kabarnya karena istrinya bikin surat kematian. Kalau siapa sih yang mau istrinya di penjara, Pak? Ya. Iya. Hanya dia cabut. Nah, supaya cabut ini ada additional value, merapat sekalian. Itu menurut saya. Oh, gitu Oke, ya. oke. Iya, Iya. merapat sekalian. Mm-mm. Lah, terus yang menarik, dirubah sama dia sedemikian rupa, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Dia itu adalah peneliti yang hebat sebenarnya. Apa istilahnya? Scopus lah istilahnya. Iya. Ya kan? Iya kan? Itu kalau ada kekeliruan, error ya, margin error, paling-paling di bawah 10%. Mm-mm. Tapi kalau bisa 100% keliru, Mm-mm. ini kan perlu ada yang ditanyakan, ada apa ini? Iya. Kok bisa 100% keliru semua? Peneliti yang hebat ini, satu. Nah, tinggal Tifa dan Roy. Ya. Ya, tadinya mereka di bala RRT. Iya. Nah, Resmond itu keluar di situ tuh bukan sendiri, tapi bersama lawyernya. Mm. Oh, rombongan nih. Rombongan, bersama lawyernya. Mm. Tinggal dua. Karena tinggal dua, Tifa dan Roy, maka ada Troya. Troya. Mm-mm. Troya itu ada apa istilahnya itu? Tifa and Roy Roy Advocate. Advocate. Oh, ada Bahasa singkatannya Inggris itu. Advocate. Nah, dalam perjalanan kami dapat informasi perkara mereka itu di-split, nggak gabung. Oke, ya. Nomornya beda. Iya. Nah, karena di-split, Mm-mm. ya otomatis agar fokus Mm-mm. lawyernya masing-masing. Sendiri-sendiri. Agar fokus gitu. Iya, iya. Tapi kita nggak pisah. Nggak ada. Tetap kita koordinasi, Bang. Iya. Buktinya kemarin itu ada Roy Suryo juga kan? Ada, Ya. iya. Lah iya, kalau mereka pisah kan nggak ada Roy. Mm. Kita nggak bisa. Loh, supaya fokus, lawyernya masing-masing. Iya. Itu yang dilakukan. Jadi kata-kata pecah dan sebagainya itu nggak benar. Bahkan solid. Itu ceritanya. Nah, kemudian masalah ini pra-peradilan, ini bukan kan gitu. Iya. Itu ceritanya Tifa dari awal bersama saya dari awal koordinatornya. Sudah memutuskan kalau saya ditahan, saya akan perapit. Oke. Tapi kalau saya nggak ditahan, kami tidak perapit. Nah waktu itu masih gonjang-ganjing penahanan diajukan pra-peradilan. Begitu tahu bahwa tidak ditahan, maka dicabut. Makanya Karena dicabut. tidak ada urgensinya. Betul. Yang Kalau terpenting, Roy tetap, konon kabarnya saya dapat informasi, bukan saya lawyernya, dia juga merasa ada satu kejadian yang benar-benar kejadian ini tidak tidak manusiawi menurut dia. Datang ke rumahnya, kemudian jadi dia ingin tunjukkan pada penahanan ini, penangkapan ini, itu ada pelanggaran HAM. Dia ingin tunjukkan pada masyarakat Indonesia. Oke. Tifa juga begitu. Tifa masuk ke pengadilan. Selama ini kan kesian orang-orang itu menunggu. Iya. Kalau tiba-tiba kita give up. Iya, iya. Nah, jadi menurut kami, kemarin itu Bonjan dakwaan itu bukan the end of the game, Iya, bahkan ya beginning of the beginning of game. the Beginning of the game. Ini. Karena ini baru beginning of the game. Iya. Apakah ijazah asli itu harus dipertunjukkan di ruang pengadilan? Harus.
ada konon kabarnya Pak Jokowi tidak hadir. Tidak boleh. Ini delik Harus hadir ya? aduan absolut. Jadi harus hadir. Harus hadir. Oke. Harus. Baik. Nggak boleh tidak. Iya. Kemarin lawyernya bilang Zoom. Mungkin Ya. ada. Kalau Zoom Secara itu daring hadirnya. harus ada alasan. Hmm. Nggak bisa Zoom, tapi jalan-jalan dia nggak bisa. Oh, Baik. Contohnya, ada orang diperiksa di kepolisian ya. Setelah itu dia keluar negeri nih. Ya. Begitu di pengadilan ya pakai Zoom. Masa mereka berapa biayanya keluar negeri itu? Jadi kalau ada permintaan Zoom dan sebagainya, kami juga keberatan. Karena tidak bisa menunjukkan Harus ada alasan. ijazah yang Alasan. aslinya itu tadi. Ijazahnya itu. Tapi jangan lupa, ijazah buat saya kecil. Ya. Apa yang Tapi utama, Bang? Dokumen-dokumen di 709 itu. Oke. Itu yang kami akan tanyakan satu persatu. Ini apa? Oke. KRS-nya bener nggak? Yudisiumnya bener nggak? Itu harus dipertanggungjawabkan. Tapi Bang, ada indikasi yang bilang katanya kalau dalam pengadilan ini yang akan dibahas ini sebenarnya lebih pada pencemaran nama baiknya saja, tidak berbicara soal ijazah. Nah itu kalau seperti itu gimana? Itu kan peristiwa terhadap Gus Nur kan gitu. Iya. Terakhir putusannya ujaran kebencian, kan nggak Iya. nyambung. Iya. Dakwaannya itu adalah masalah ijazah, putusannya, tapi di sini nggak bisa. Karena lawyer yang nangani ini bukan lawyer kaleng-kaleng. Ini dia Itu nih. dia. Terima kasih. Kayaknya waktu kita yang terbatas, Semua Bang. itu benar-benar die hard. Die hard, ya. Ya kan? Kami akan minta pertanggungjawaban. Oke. Waktu hukumannya mau punah. Bayangkan mereka punya 135. Ya. Betul. Ya kan? Iya. Ya. Kalau satu hari satu minggu sekali. Ya. 150 kali 7 berapa? 1.000 lebih. Iya. Berapa Berarti lama? kesimpulannya apa? Padahal 1 tahun itu baru 360 hari. Betul. Ini akan sampai 3 tahun. Endurance-nya Kami harus akan luar buat biasa. sidang ini sampai 3 tahun. Oke. Sampai penggantian presiden. Presiden. Atau bukan penggantian, pemilu ya. Pemilu, yang ya. terpilih kembali. Oke. Baik, Oke. Bang Abdullah. Bang, thank you. Karena Bang. waktu yang Iya. terbatas, kita sampai di sini. Nanti kita lanjutkan karena masih panjang. Abang sampai 3 tahun tadi. Artinya 3 tahun ke depan kita masih bisa Ya, undang Bang, Abang ini lagi lebih panjang lagi karena Saya minta kawan-kawan. isu ini akan kami semakin mohon luas. dukungan dan doa yang jelas. Oke, Gitu, Bang. ya kan? Baik. Ya. Terima kasih Terima Bang kasih, Abdullah telah sama-sama. hadir di To The Point aja. Sobat Sindo, ruang pengadilan adalah tempat menguji bukti, bukan panggung untuk merawat ilusi. Saya Eka Kesuma pamit undur diri. Dan saya Andri Susanto. Sampai jumpa. Sampai jumpa. To the point aja.